Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang kebenaran yang harus kamu lihat ya dalam waktu dekat ini. Mungkin kamu akan terkejut melihat semua kebenaran ini dalam waktu dekat ya. Oke. Oke. Jadi di sini ya, aku ngerasa kamu ini harus menghadapi apapun, menghadapi siapapun dengan bijaksana ya. Dengan bijaksana begitu. Mungkin ada orang kelihatannya toksik ya. Ya, tapi ternyata dia bisa baik. Ada juga yang kita rasa seseorang itu baik, ternyata toksik ya. Jadi bijak menilainya, bijak menghadapi sesuatu dan seseorang atau siapapun lah dia mereka ya. Kadang yang kita rasa baik ternyata toksik, yang kita rasa toksik ya ternyata bisa aja baik gitu. Tuh. Terus apa ya? Aku ngerasa mungkin dalam waktu dekat ini ada orang kayaknya dia bisa ngomong, bisa berkomunikasi, dia bisa berkelakuan yang kayak aneh atau apa gitu. Ya bijak-bijak aja menanggapinya. Kalau kamu rasa ada orang seperti menipu kamu, seperti berbohong, kalau ada orang seperti manipulasi kamu, bertopeng di hadapanmu ya bijak-bijak menghadapinya. Jadi jangan buang-buang energimu untuk orang seperti itu ya. Jangan buang-buang waktumu, tenagamu untuk orang yang seperti itu ya. Tuh. Sama kayak menghadapi orang yang bikin masalah. Dia bikin masalah karena dia bermasalah ya. Kalau ada orang menebar racun karena hidupnya beracun. Kalau ada orang bersikap toksik ya karena kehidupannya toksik. Jadi ya maklum aja gitu. Oke. Terus dalam waktu dekat ini ada doa-doa kalian akan terjawab. Jadi tetaplah percaya, yakin, beriman kepada Tuhan ya, yang Maha Kuasa. Ya, kamu harus yakin nih doa-doamu. Kamu harus percaya ada doamu terkabul dalam waktu dekat ini. Ada doamu bisa terjawab, bisa terkabul sebentar lagi gitu. Aku ngerasa ini beberapa bisa terjadi mujizat ya, keajaiban. Jadi buat kita-kita yang berharap keajaiban, kita yang berharap mujizat, ini akan terjadi, akan terkabul ya. Itu
Ya, kamu harus banyak ibadah, banyak berdoa, sedekah. Sepertinya ada sih mujizat yang kayak udah kamu tunggu-tunggu akan terjadi, akan terkabul, ya. Oke, kemudian dan sebenarnya kamu ini dimata-matai sama seseorang atau beberapa orang, ya. Jadi kamu ini lagi diam aja, lagi bernafas aja di mata-matai. Apalagi kamu bergerak, maju, kamu ya di mata-matai. Itu. Ngerti ya? Itu kebenaran. Harus kamu tahu, ya. Ya, aku ngerasa kita ini diam aja, lagi bernafas aja ya. Kita dikepoin orang. Kamu dipantau orang, dimata-matai orang. Apalagi kamu bergerak, kamu bersinar, bercahaya, maju ke depan, melangkah ke depan. Ya kamu dimata-matai orang gitu. Ada orang memang sepenasaran itu sama hidupmu. Atau memang ada orang tertarik banget ya, kepoin kehidupanmu. Ada tertarik banget nyari tahu informasi tentang kamu, ya. Tuh. Terus di sini dibilang ya, ada doamu akan terjawab sih, aku lihat. Dan ini dibilang banyak-banyak berdoa lagi, ya. Tingkatkan doa ibadah lagi ya. Aku ngerasa entah kenapa kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga ya melalui doa ibadah gitu. Ya maksudnya kita nggak tahu kan, ada orang mungkin iri sama kita, ada orang mungkin dengki ya, cemburuan sama kita. Ya hati-hati aja dengan berdoa, banyak ibadah ya kan. Itu karena orang-orang yang iri dengki itu mau kirim-kirim energi negatif ya. Orang-orang yang iri dengki cemburuan itu nanti berkata-kata negatif, mengirim energi negatif, itu kan harus dicegah ya. Cegah dengan doa ibadah ya tuh. Dan jangan terlalu umbar-umbar kehidupan pribadimu ya. Jangan terlalu terbuka dengan kehidupan pribadimu. Ya kita nggak tahu ada orang suka atau nggak suka gitu ya. Terus oke. Wah. Kebenaran yang harus kamu lihat. Ini sepertinya ada seseorang bermasalah, entah di dalam keluarga atau dia punya masalah sama orang lain, atau dia punya masalah sama kerjaan atau keuangan gitu, aku rasanya. Oke. Terus kamu harus tahu kebenaran. Ada yang memikirkanmu ini sampai stres, depresi, frustasi ya. Ada yang mikirin kamu nih sampai stres banget ya. Beberapa ini udah lama nggak bicara, beberapa udah lama nggak ketemu. Jadi kayak stres sih mikirin kamu ya. Kamu tuh apa kabar? Apa kamu galau kayak aku di sana gitu? Apa iya kamu di sana galau seperti aku? Atau kamu bahagia di sana? Ya gitu. Oke. Terus kebenaran sebentar lagi ya, kamu pelan-pelan akan sukses ya. Kamu pelan-pelan akan makmur, sejahtera ya. Ada kebenaran sebentar lagi ya, rezekimu banyak, duitmu banyak ya.
Ada kebenaran sebentar lagi dapat rezeki lagi. Ini bisa kamu beli ini, beli itu. Bisa beli baju, bisa beli tas nanti, bisa beli sepatu nanti. Ya nanti banyak duit sih. Ada beberapa seperti itu ya. Dalam waktu dekat ini akan banyak duit, akan banyak rezeki ya. Kita kan nggak tahu rezeki bisa dari mana aja. Kamu bisa beli apa aja gitu. Oke. Sebenarnya soal keadilan, karma itu nggak perlu dikhawatirkan ya. Nggak perlu dikhawatirkan. Ya kalau memang seseorang itu salah, ada karmanya. Kalau memang seseorang itu jahat, ada karmanya, ada tabur tuainya. Ya serahkan aja ke yang maha kuasa ya. Oke. Terus ini sebentar lagi ada pertemuan. Akan banyak pertemuan. Aku ngelihat dalam waktu dekat akan banyak pertemuan. Pertemuan keluarga, pertemanan, masa lalu, masa sekarang, masa depan, banyak ya. Ada bentar lagi gitu. Oke. Jadi, kebenaran yang harus kamu tahu, coba perhatikan tanda-tanda atau petunjuk ya dari intuisimu, dari kata hatimu. Petunjuk di intuisi itu suara Tuhan ya, suara malaikat, leluhur. Dengarkan itu ya di intuisimu. Perhatikan tanda-tandanya ya. Ya karena itu petunjuk. Misalnya intuisimu bilang diam, ya diam gitu. Kalau intuisi bilang nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak ngomong ya. Kalau intuisi bilang nggak usah banyak gaya, nggak usah banyak gaya. Kan kita nggak tahu ya orang di luar sana. Entah iri sama kamu, mau berbuat sesuatu ke kamu. Ya kan kita harus berhati-hati begitu. Kita harus jaga sikap ya, sederhana, berwibawa, bersahaja, bijaksana, banyak doa ya. Ya untuk berjaga-jaga aja bahwa ya kita akan baik-baik aja. Kita nggak akan kenapa-kenapa. Oke? Nah, ini ada tentang karma. Aku ngerasa ya kalau dalam waktu dekat ini, misalnya ada ya, berada di titik terendah ya. Kalau ada dalam waktu dekat ini, ngerasa menderita banget, di titik terendah banget ya. Ini berapa kan pemberesan karma, penyelesaian karma. Karma kita, karma keluarga, orang tua, leluhur, ya itu sih ya. Tapi ini beres kok, bentar lagi selesai ya, sebentar lagi. Jadi hidupmu akan lebih baik ya. Nah, ada ini tentang karmic relationship. Aku ngerasa hubungan toksik ya udah, jangan dipaksakan ya. Hubungan toksik, hubungan beracun, entah itu relasi, pertemanan, percintaan, kalau kamu rasa toksik, beracun, yaitu karmic relationship. Ambil aja pembelajarannya, ambil saja hikmahnya. Ya, setidaknya ada pengalaman. Jadi udah ada pengalaman kan, menghadapi orang beracun itu seperti apa. Atau orang beracun itu yang memang harus lepaskan. Gitu ya. Move on dong.
dari orang-orang beracun ya. Oke, kemudian sepertinya ya, ada seseorang atau beberapa orang ini nggak sabaran sih menghadapi sikapmu gitu. Contohnya kamu diam, ih sampai kapan kamu diam? Contohnya kamu pasif, ih sampai kapan kamu pasif? Adalah di sana nggak sabaran tuh. Ada nggak sabaran gitu, kok kamu diam saja, kok kamu pasif saja, kok kamu nggak cari saya, kok kamu nggak kejar saya. Ya ada nggak sabaran gitu. Ya orang ini nggak sabaran ketemu kamu, nggak sabaran mau komunikasi sama kamu juga gitu. Sih. Oke, kemudian banyak hal-hal memang harus dihadapi dengan kesabaran ya. Beberapa kalian yang punya permintaan, permohonan, keinginan atau apa gitu ya, sebenarnya akan dikabulkan. Tapi memang ada yang butuh waktu, pelan-pelan. Karena di dalam proses itu ada pembelajaran ya. Ada pembelajaran. Kayak misalnya aku sukses kok lama ya gitu. Kok lama ya aku berhasil? Kenapa lama banget ya aku sukses gitu? Ya di dalamnya ada proses, ada pembelajaran. Jadi kamu ini dilatih jadi lebih sabar, lebih kuat supaya layak mendapatkan hal-hal hebat ya. Tuh, supaya kamu pantas sih mendapatkan yang terbaik suatu saat nanti ya. Terus oke, hati-hati menghadapi orang-orang sombong ya. Ya sabar-sabar aja sih hadapi orang sombong, angkuh ya. Sama gini juga ya, ya kita nggak tahu kan kalau misalnya bisa aja rezekimu bagus sebentar lagi, bisa aja hidupmu akan lebih baik sebentar lagi, hidupmu akan lebih bahagia sebentar lagi. Nah kalau itu terjadi, ya aku ngerasa jaga privasi ya. Artinya nggak usah diumbar-umbar, nggak usah kita sombong gitu. Ya karena ada mungkin di luar sana kan iri, dengki sama kita gitu. Makanya dari awal tadi dibilang gitu kan. Kalau kamu mendapat lebih, ya jaga privasi, jaga urusan pribadimu. Kalau kamu kayak misalnya bahagia, itu secukupnya aja gitu. Kalau kamu makmur bentar lagi, kalau kamu sejahtera sebentar lagi, ya tetap jaga privasi, jangan umbar-umbar ya. Ya takutnya ada orang nggak suka, jadinya bikin apa gitu ya. Jadi kita kan ya menghindari itu sih ya. Oke. Kemudian dan mungkin sebentar lagi ada ajang pamer. Ajang pamer. Ngerti kan? Ya, seperti itu. Dalam waktu dekat ini ada mau membanding-bandingkan diri ya. Contohnya ada orang membicarakan kamu tuh begini, begitu. Wah, ada orang mungkin gosipin kamu, komentari buruk tentang hidupmu
ya. Ada si paling tahu tentang hidupmu. Nah, orang-orang bicara negatif itu, ya kalau dia bicara buruk tentang kita, ya dia nggak introspeksi diri aja. Padahal dia bisa aja lebih buruk, ya. Dia bisa aja lebih negatif, lebih toksik sebenarnya. Tapi ya udahlah, jangan ikut-ikutan bergosip, ya. Atau ada nanti membicarakan orang-orang, ada membicarakan teman, keluarga, ya jangan ikut-ikutan. Karena ya toksik aja sih, itu racun ya. Terus ada ajang pamer mungkin, ada beradu gengsi ya. Sebentar lagi kayak, kamu tuh udah punya apa, penghasilanmu berapa, aku segini gitu. Itu ada ajang-ajang pamer sebentar lagi. Itu perlu dihindari karena ya nggak enak sih secara mental ya. Jadi batasi diri gitu. Oke, terus ada memperhatikan penampilan kamu ini dalam waktu dekat ya. Misalnya dalam waktu dekat kamu pakai baju ini, pakai sepatu ini, tas ini, sandal yang ini. Ada yang liatin gitu. Ih, bajumu kok ini ya, kok bagus ya, misalnya bagus ya. Kamu pakai sepatu ini, pakai tas ini, kok bagus ya gitu. Tapi kalau buruk ya bisa aja dibilang buruk. Karena yang bagus saja bisa dibilang buruk gitu. Tapi ya udahlah. Itu orang-orang bergosip ya. Oke. Ya memang dalam waktu dekat ini ada apa ya, bisa beradu gengsi sama kamu. Ada mau beradu nasib juga ya kayaknya gitu. Jadi nanti ketemu keluarga, nanti ketemu teman atau siapa ya, dia bisa aja beradu gengsi, kayak dia pamer ini pamer itu, seolah-olah dia lebih hebat ya. Ada seperti itu. Ada juga nanti ketemu keluarga, saudara, teman, ngomongnya tentang penderitaan dia terus, kayak dia paling menderita ya. Itu beradu nasib gitu. Ada orang mau beradu nasib, kayak dia ceritain penderitaannya, terus dia bandingkan, aku lebih menderita, aku paling menderita. Kamu masih mending begini, mending begitu ya, mending ya. Ya itulah. Oke. Tapi di sini dibilang fokus aja sama tujuanmu ya. Ya namanya omongan orang nggak habis-habis ya. Begitu. Kalau kamu dengerin omongan orang nggak habis-habis sih. Ya mending fokus sama tujuanmu saat ini. Fokusmu apa saat ini? Ya fokus ke situ aja ya. Kalau fokusnya sama duit sekarang duit. Fokus kerja sekarang kerja ya. Oke. Dan kebenaran itu tentang ini juga ya. Kamu itu butuh ketenangan. Ciptakan ketenangan itu. Jangan cari di orang ya. Ini berapa di antara kita inginkan ketenangan. Ketenangan bisa diciptakan sendiri. Misalnya kamu batasi diri, menutup diri atau apa, kamu lumayan tenang. Ya sementara gitu nggak apa-apa. Oke. Di sini dibilang
beberapa yang mikirin ekonomi, keuangan, tenang ya. Di sini dibilang santai aja, rezekimu nggak kemana, ya. Mungkin ada beberapa memikirkan duit, keuangan ya. Cuma di sini dibilang, udahlah, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya berarti kamu udah berusaha, udah berjuang. Ini rezekimu nggak kemana, ada aja, bentar lagi, ya. Bahkan ini kalian ada ya, bentar lagi dapat banyak duit, bisa belanja ya. Iya beberapa gitu. Oke. Terus aku ngerasa memang ada seseorang menyembunyikan sesuatu. Ada seorang tidak jujur ya tentang sesuatu. Mungkin dia menyembunyikan hal lain ya. Itu ada. Terus ya kalau kamu rasa seseorang gak jelas, blind plan, ya karena dia mikirin hal lain. Entah dia mikirin keluarganya, kerjaan, keuangan, atau apa gitu. Atau pilihan lain ya, faktor lain. Terus di sini dibilang, jangan mau jadi pilihan. Kamu itu bukan opsi. Ya, kalau bisa kamu itu prioritas lah. Ngerti kan? Itu. Jadi kalau ada orang menganggap kamu pilihan kayak apa ya, kayak cadangan gitu, entah percintaan, pertemanan, keluarga ya. Misalnya kayak ada orang udah nggak dipedulikan siapa-siapa lagi, udah nggak direspon siapa-siapa lagi, baru nyari kamu. Berarti kan kamu itu pilihan gitu. Maksudnya ya kita kok jadi cadangan gitu. Gitu dia menderita gitu, nggak ada peduli sama dia, nggak ada lagi peduli sama dia, baru apa ya, dia nyariin saya gitu pada akhirnya. Ya itu kan berarti kita cadangan, pilihan. Ya jangan mau lah. Ya termasuk teman begitu ya. Ada teman udah susah baru nyariin saya. Ada teman udah sendiri baru nyari saya gitu. Ya maunya kan kamu prioritas lah, maunya kamu itu nomor 1. Jadi sayangi dirimu, posisikan dirimu di tempat yang mau menghargai kamu ya. Jadi kayak seleksi aja orang-orang yang memprioritaskan kamu, baru kamu prioritaskan ya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini ya. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.